warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Soleh Solehah, apa kabarnya hari ini? Hari ini kita mulai pembelajaran di semester 2 ya. Soleh Solehah harus semangat. Soleh Solehah sebelum mulai, yuk kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Boleh dibuka buku paketnya halaman 26. Subtema 2, pengalaman bersama teman. Pembelajaran 1 dan 2, menirukan gerak tumbuhan dalam tarian. Di sekitar kita banyak tumbuhan. Tumbuhan dapat bergerak saat ditiup angin. Saat angin bertiup, daun melambai-lambai. Dahan dan ranting bergoyang-goyang. Gerakan tumbuhan dapat kita tirukan. Tiruan gerak tumbuhan bisa menjadi gerak tari yang indah. Saat meniru gerak tumbuhan, kaki diam di tempat. Hanya tangan dan tubuh yang digerakkan. Ayo kita menirukan gerak tumbuhan. Gerakan ranting melambai ke depan dan ke belakang. Gerakan ranting melambai ke kiri dan ke kanan. Gerakan daun berayun. Gerakan pohon tertiup angin. Tumbuhan di dalam air. Soleh Solehah, sekarang boleh dibuka halaman 28, mengenal ungkapan permintaan maaf. Saat melakukan kegiatan bersama teman, kita bisa melakukan kesalahan tanpa sengaja. Apabila hal tersebut terjadi, orang yang melakukan kesalahan sebaiknya segera meminta maaf. Seperti Doni. Doni tidak sengaja menabrak Dodi. Doni meminta maaf kepada Dodi. Maafkan ya, saya tidak sengaja. Soleh Solehah, ketika meminta maaf, kita harus melakukannya dengan tulus. Artinya, meminta maaf harus dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak terpaksa ya. Lalu, ucapkan dengan jujur. Berniat dalam hati untuk tidak mengulanginya lagi. Seperti ini contohnya, maaf paman, saya tidak sengaja. Tidak sengaja paman terkena lemparan bola. Maafkan ya, saya tidak sengaja. Ini tidak sengaja menabrak temannya. Maaf ya, saya tidak sengaja merusak layang-layangmu. Ini tidak sengaja merusak layangan. Sekarang masih di halaman 28. Ayo berlatih. Nomor 1, misalkan kamu mengalami kejadian berikut. Tuliskan ungkapan permintaan maaf yang baik. A. Tanganmu tidak sengaja mengenai kepala temanmu. Bagaimana ya bilang permintaan maafnya? Ya, bisa. Maaf, aku tidak sengaja. Yang kedua, B. Kakimu tidak sengaja menginjak tas temanmu. Bagaimana permintaan maafnya? Maaf, aku tidak sengaja menginjak tasmu. Yang C. Kamu tidak sengaja mengotori hasil lukisan temanmu. Maaf, aku tidak sengaja mengotori lukisanmu. Seperti itu ya Soleh Solehah, bisa? Kalau ini yang halaman 29, jawablah pertanyaan berikut secara lisan. A. Pernahkah kamu meminta maaf kepada teman? Pernah Soleh Solehah? Tentu pernah ya. Yang B. Mengapa kamu perlu meminta maaf jika melakukan kesalahan?
Betul, biar tidak bertengkar. Yang C, bagaimana caramu meminta maaf kepada teman? Masih ingat? Kita harus meminta maaf secara tulus ya. Masih di pembelajaran 1 menyebutkan aturan bermain di rumah. Aturan merupakan hal-hal yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Setiap aturan di rumah harus dipatuhi oleh seluruh anggota keluarga. Mematuhi aturan membuat hidup kita menjadi teratur. Berikut adalah beberapa contoh aturan yang ada di rumah. Mainan harus dirapikan kembali. Bermain dengan rukun. Kakak dan adik harus rukun. Adik dan kakak juga harus rukun. Kita dengan teman juga harus rukun ketika sedang bermain. Tidak lupa belajar. Sebelum bermain, kita harus belajar dulu ya. Dan setelah bermain pun, kita tidak boleh melupakan belajar. Boleh dibuka halaman 30. Ayo berlatih. Nomor 1. Siapa yang membuat peraturan bermain di rumah? Siapa ya? Ya, betul. Semua anggota keluarga yang boleh membuat aturan. Semua anggota keluarga ya. Ayah, ibu, kakak, adik itu bisa membuat aturan permainan. Yang 2. Siapa yang harus mematuhi peraturan di rumah? Semua anggota keluarga juga. Yang 3. Apa manfaat adanya peraturan bermain di rumah? Betul, akan teratur. Jelaskan aturan yang harus ditaati sesuai gambar di samping. Ini lihat. Apa ya aturannya? Merapikan mainan setelah selesai bermain. Good soleh-soleha sudah semangat belajar hari ini. Jangan lupa di rumah sholat 5 waktu, mengaji, murajaah hafalan, dan berlatih membaca ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.